Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, SDR 001 Marabada. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3.A.9 coaching. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Pemikiran-pemikirannya menjadi acuan dan dasar pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat dan iradat yang dimilikinya, agar anak tersebut memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Untuk itu, salah satu proses menuntun tersebut dapat dilakukan dengan cara coaching. Dalam coaching, guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coachee dengan mengajukan pertanyaan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi. Guru sebagai coach sangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga timbullah rasa empati, saling menghormati, dan saling menghargai antara guru dan murid. Dengan kemampuan dan keterampilan bertanya dari seorang coach, dapat menyadarkan murid akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga murid tersebut mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam proses coaching, sangat jelas terlihat bahwa guru dan murid adalah mitra dalam belajar. Belajar bersama mengenali kekuatan yang dimiliki untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan murid. Kini bukan zamannya guru cemerlang sendiri, akan tetapi bagaimana murid pun menjadi cemerlang dan bersinar. Untuk itu, guru dapat membantu murid menemukan kekuatan untuk bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi dan kemampuan murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Guru sebagai coach akan selalu berupaya untuk menggali kebutuhan belajar murid dengan mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Selain itu, secara sosial emosional, segala potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Proses coaching dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial emosional, sehingga setiap murid mampu menyelesaikan setiap masalah dengan potensi dan kemampuannya sendiri. Pada akhirnya, mereka akan mampu hidup bebas dan merdeka menentukan jalan hidupnya sesuai kekuatan dan potensinya masing-masing. Coaching yang dilakukan oleh coach kepada coachee membutuhkan 4 keterampilan, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching, 2. Membangun hubungan baik, 3. Keterampilan berkomunikasi, dan 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Ada salah satu model yang bisa digunakan oleh coach, yaitu model Tirta, yang meliputi langkah-langkah, tujuan utama, pertemuan atau pembicaraan, identifikasi masalah coachee, rencana aksi coachee, dan tanggung jawab atau komitmen. Dalam aksi, aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching antara lain: komunikasi asertif, menjadi pendengar aktif, bertanya reflektif, dan umpan balik positif. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Coaching adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan guru untuk menuntun segala potensi murid untuk hidup sesuai kodratnya yang dimilikinya. Coaching menjadikan murid dapat hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Coaching dapat menuntun murid untuk berkesadaran penuh
mencapai kemerdekaan belajar. Sekian koneksi antar materi modul 2.3.A.9 coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.